Iya ya, Ra. Ada yang belum suci panggil agar pembelajaran kita berjalan lancar dan barokah. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Produksi yang sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kita akan berlanjut tentang pembahasan desa dan kota. Tetapi hari ini kita akan fokus pada pemerataan pembangunan kota. Ini adalah indikator atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi harapannya setelah kita belajar materi ini, kita dapat menguasai poin-poin yang disampaikan di sini. Ada yang mau membacakan? Ya, silakan Sinatria. Kita mengidentifikasi kondisi pembangunan di Kota Probolinggo. Yang kedua, menunjukkan contoh upaya pemerataan pembangunan di salah satu kota, mengembangkan rancangan usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota dalam bentuk infografis. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi Bu Suci berikan gambaran umum tentang apa yang akan kita lakukan. Ya, Bu Suci akan menggunakan model pembelajaran project based learning, yaitu pembelajaran berbasis project. Ya, apa saja langkahnya? Nanti akan ada pertanyaan mendasar, kemudian nanti kita mendesain rencana proyeknya seperti apa, kemudian kita susun jadwal, dan nanti Bu Suci juga akan memonitor kegiatan kalian selama proyek berlangsung, menguji hasil, dan nanti juga akan mengevaluasi pengalaman belajar kalian, yaitu prosedurnya. Kemudian metodenya apa? Ada nanti kita diskusi, kemarin sudah dibagi kelompok kan? Ya. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab dan juga ada sesi penugasan dan presentasi. Kemudian penilaiannya ada 3 di sini, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nanti juga akan Bu Suci jelaskan secara detail ketika kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Bisa dipahami? Mari kita menyimak. Bu Suci ada video singkat di sini. Willow merupakan kampanye persahabatan global untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2022 ini bersama 72 kota dan 31 negara. Kota Probolinggo akan berpartisipasi mengikuti kampanye Willow Cities dengan tagar Willow Probolinggo. Kotanya ditujukan dengan kepedulian, bangsa memiliki, menjaga dan membangun kota dengan memperhatikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan. Sempat viral ya tagar ini ya. Ya, sampai sekarang juga masih berlangsung sampai bulan akhir November ya. Ada kegiatan Willow Cities Probolinggo seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Apa tanggapan kalian tentang video yang sudah ditonton? Lalu ya silakan. Tentang bagaimana cara kita menyikapi atau menunjukkan rasa cinta kita kepada kota kita. Ya, jadi yang kedua, menurut kalian mengapa kota Probolinggo dipilih sebagai salah satu kota yang mewakili Indonesia dalam kompetisi Willow Cities? Menurut kalian alasannya apa sih? Kenapa kok Probolinggo yang dipilih? Ada yang mau mengatakan? Ya, silakan. Karena Probolinggo itu yang mana itu Sedang naiknya. Jadi ada hubungannya dengan pembangunan, gitu ya. Kemudian yang terakhir, mengapa hanya tiga kota ini dipilih? Karena 3 kota ini dirasa memiliki proses pembangunan yang berkelanjutan. Begitu. Bisa dipahami? Tidak ada ya. Nah, sekarang sebelum kita berbagi atau membentuk kelompok, maka Bu Suci pengen menjelaskan kalian tentang makalah dan infografis. Ya, urutan dari makalah atau sistematikanya secara sederhana itu ada ini. Ada pendahuluan, studi pustaka, pembahasan, dan penutup atau kesimpulan. Di sini kita
kita tahu dibandingkan baca makalah dan baca infografis, kalian lebih seneng mana? Infografis ya, karena di situ informasinya lengkap, padat gitu ya. Kita dalam sekali lihat jadi mirip seperti poster tetapi lebih lengkap dan lebih rinci. Tapi sebenarnya itu juga bisa menjadi rangkuman dari sebuah makalah. Jadi nanti kita buat infografisnya juga pakai Canva. Kita juga akan mendesain dan menyusun jadwal proyeknya. Kita mulai proyeknya hari ini. Jadi hari ini kalian akan mengerjakan LKPD, nanti akan Bu Suci bagikan. Termasuk juga kita membuat sketsa kasar infografisnya seperti apa. Kalau belum selesai ya hari ini, maka itu akan menjadi tugas. Di pertemuan berikutnya ya minggu depan kita akan langsung melakukan presentasi. Paham dengan jadwal proyeknya? Anggota kelompoknya sudah Bu Suci bagi secara merata berdasarkan kemarin. Kita cek gaya belajar kalian ya. Jadi di situ dalam satu kelompok itu tidak hanya mendominasi satu gaya belajar, tapi sudah kompleks mulai dari yang visual, kinestetik maupun auditori. Ya, jadi sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Oke, anak-anak sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing ya? Oke, karena sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing, Bu Suci akan berikan LKPD-nya. Nah, diperhatikan baik-baik yang akan kita kerjakan ya. Yang pertama terlebih dahulu ini ya, yang ada scan barcode-nya. Kita cek LKPD yang kedua. Nah, disinilah kita yang nanti akan mendesain infografis. Temanya sudah Bu Suci tentukan di sini, yaitu usaha pemerataan pembangunan di Kota Probolinggo. Kita mungkin masih belum punya gambaran seperti apa ya yang akan kita buat, tapi setelah kita menonton video, maka kalian bisa lihat seperti apa sih usaha pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh Kota Probolinggo. Kalian bisa memilih topik yang berbeda dari tema ini. Bisa kesehatannya, bisa industrinya, kelautannya, dan lain sebagainya. Ya, nanti diusahakan setiap kelompok mengambil topik yang berbeda sehingga hasil infografisnya juga berbeda. Bentuk infografisnya tidak perlu di-print ya, karena nanti akan kalian presentasikan dan kalau ada kesalahan masih perlu diperbaiki dari hasil presentasi nanti. Bisa dipahami ya? Silakan kelompok berikutnya yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan infografis yang akan nama saya Sinatria Maulana Nugroho. Perkenalkan, nama saya Raden Nasution. Peranan Kelautan Probolinggo. Peranan pelabuhan perikanan sebagai tempat pelabuhan kapal perikanan memberikan banyak kemudahan dan keamanan bagi kapal ikan, baik dalam rangka mendaratkan hasil tangkap, mengisi pembekalan, perbaikan kapal mesin, dan alat tangkap. Selanjutnya fasilitas. Yang pertama ialah Pantai Permata.
terletak di Jalan Anggrek, RT 4, RW 1, Kelurahan Pilang, Kecamatan Pademangan. Di tempat ini, yang ketiga, Pelabuhan Mayangan Probolinggo menyediakan tempat duduk di pinggir pantai untuk menikmati senja. Di pelabuhan juga menyediakan tempat untuk wisatawan menikmati kuliner. Terdapat fasilitas tambahan untuk mandi di pantai. Sudah puas dengan fasilitas kelompok yang ada di Probolinggo, dan jika ada saran dari kalian, apakah fasilitas tersebut mau ditambahin atau mengembangkan fasilitas yang ada? Seperti itu. Izin saya menjawab pertanyaan dari Firda. Dari kami sendiri masih kurang puas karena fasilitas yang diberikan di Kelautan Probolinggo masih kurang baik dari sarana dan prasarana. Lebih digalakkan lagi pengembangan dan pembuatan fasilitas baru, dan juga kapal-kapal masih banyak yang tertinggal seperti kurang modern, sehingga masih belum bisa bersaing dengan kelautan yang ada di kota-kota lain. Terima kasih untuk partisipasinya dari audiens. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kali ini, Bu Suci pengen menyampaikan evaluasi terhadap presentasi kalian. Yang pertama, infografis yang kalian buat sangat bagus ya, semuanya bagus, dan mungkin jika ada kekurangan juga sudah disampaikan oleh beberapa kelompok. Jadi kekurangannya nanti ditambahi ya, kemudian dikirim ulang ke Bu Suci, nanti akan dicetak sebagai bukti karya kalian seperti itu. Ya, kemudian sebelum ditutup, Bu Suci pengen tanya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu apa? Ya, silakan. Kalau mau menyimpulkan boleh di depan. Oke, silakan disampaikan. Kesimpulan dari pembelajaran kita tentang desa dan kota dan juga pemerataan, yaitu kita dapat mengetahui pemerataan di kota kelahiran kita yaitu Probolinggo, dan juga di berbagai sektor seperti pariwisata, perikanan, kelautan, dan pertanian juga. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Tambahkan nggak kesimpulan dari pembelajaran kali ini tuh gimana sih? Perkenalkan, saya Firdaus Nurul Ramadhani. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, kita membahas lebih detail mengenai kota Probolinggo, dan pemerintah sudah mengupayakan pembangunan di berbagai sektor seperti pendidikan, kemudian kelautan, perikanan, dan lain sebagainya untuk pemerataan pembangunan, sehingga Probolinggo dapat mencapai prestasi di Willow City. Ya, juara satu ya. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Pertama, kita cek kemampuan diri kita sendiri. Kalian aja. Pertama, apakah kalian dapat mengidentifikasi kondisi pembangunan di kota Probolinggo? Ya. Yang kedua, apakah kalian dapat menyebutkan contoh upaya pemerataan pembangunan di kota Probolinggo? Ya. Berarti karena jawabannya sudah ya semua, maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, terakhir kita ingat kembali apa saja yang sudah Anda dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Yang mau jawab pribadi silahkan, ya bebas ya. Yang kalian dapat apa nih? Itu nggak hanya materi kan ya? Kira-kira apa? Ya silakan Pria. Saya lebih tahu beberapa hal yang nggak saya tahu sebelumnya. Misalnya ada rumah sakit yang masih baru dibangun, sebelumnya saya belum tahu kalau misalnya mau dibangun rumah sakit di daerah tersebut. Tapi semenjak kelompok tersebut presentasi di depan, oh ternyata Probolinggo akan nambah rumah sakit lagi nih, seperti itu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya. Oke, jadi paling tidak kita menambah wawasan ya. Ya. Kota kita kecil, tapi kita harus tahu Probolinggo itu seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung? Senang. Oke, materi kita sudah berakhir. Beri aplaus untuk kita. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya, dan pesan Bu Suci tetap banyak-banyak melakukan literasi sehingga pengetahuan kalian terus bertambah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.